Ya, selamat pagi semua, rekan-rekan semua. Kembali kita berjumpa pada hari Selasa ini, pembahasan mengenai autochartis. Breakout statistik, judul yang saya kemukakan untuk pagi ini sebetulnya bagian dari autochartis key level ya. Key level sebetulnya dibagi dua, yaitu breakout dan approach. Pada dasarnya sama saja, namun breakout mengacu terhadap mengenanya harga terhadap harga support maupun resisten. Kemudian statistik ini saya suka sekali dengan kata-kata statistik karena memberikan arahan yang cukup jelas, data-data historical dihitung, kemudian dibuat data secara empiris, paling tidak begitu ya. Kemudian kedepannya kita bisa melihat seberapa jauh kebenaran setiap keputusan yang akan kita ambil. Jadi punya patokan. Jadi kita punya patokan tanpa terlalu banyak menduga-duga lagi. Mari kita lihat data-data yang terlihat di statistik ini. Breakout dari autochartis ternyata dihitung mulai tanggal historicalnya dihitung mulai tanggal 12 Maret 2015 hingga 11 September 2015. Memang pendek, namun saya rasa dengan pola time frame 15 menit ke atas cukup menjadi alasan kita untuk menghitung statistik ke depannya seperti apa. Meskipun pola yang telah terjadi tidak mencerminkan 100% pergerakan pada masa depan, namun paling tidak mempunyai patokan ya, menurut saya seperti itu. Kemudian data-data yang dievaluasi adalah 3.833, kemudian yang benar adalah 2.440, sehingga membuat persentase sukses rate-nya sendiri 64%, masih berada di atas 50%. Saya kira cukup bagus 64%, nanti kita buktikan bagaimana pola ini terjadi. Sebelum melangkah lebih jauh, kita lihat satu persatu dari probability yang dihitung dari autochartis. Dari sisi pattern, terbentuknya support maupun resisten. Resisten terbentuk persentase keberhasilan sukses rate-nya adalah 60%, di atas 50%. Kemudian support lebih bagus daripada resisten, yaitu 67%. Kemudian arah, apabila dia mengarah ke bawah, -1 menunjukkan arah turun. Persentase keberhasilan adalah 67%, kemudian arah atas 60%. Kalau kita melihat secara silang antara resisten dan arah atas ini memberikan arah yang sama, persentase yang sama ya, 60%. Kemudian support memberikan sukses rate 67%. Nah, ini data-data pembantu atau sebagai support untuk data-data selanjutnya. Kemudian berdasarkan time frame, ini cukup menarik. Saya kira di time frame yang paling bagus, probability yang teridentifikasi sendiri mempunyai time frame 15 menit 63%, kemudian 30 menit 64%, 60 menit 64%, 240 menit atau 4 jam itu 65%, kemudian daily 62%. Mempunyai tingkat sukses rate yang tinggi adalah 4 jam, kemudian diikuti dengan 60 dan 30. Kalau kita mau saring kembali, pengambilan keputusan kita di time frame 30, 60, 240 yang mempunyai sukses rate yang tertinggi. Jadi saya kira 30 dan 60 mempunyai sukses rate yang sama, kemudian 240 1% meningkat daripada time frame sebelumnya, yaitu di daily dari 30 dan 60%. Jadi kita bisa pilih nanti identifikasi dari alert yang terjadi di autochartis memberikan 30 menit, 60 menit, 240 menit, kita langsung mengambil posisi yang terbaik berdasarkan time frame. Kemudian berdasarkan breakout, ternyata yang paling bagus itu 15 menit Bu Tita. Ya, 66% dalam keadaan naik atau bullish. Kemudian kalau dia turun ternyata di 60 menit. Meskipun bulls harus berhati-hati pada saat teridentifikasi untuk breakout di 60 menit, 57%, yang merupakan angka yang tidak terlalu bagus ya, dibandingkan dengan time frame yang lain, yaitu 15-30 menit. Jadi setiap breakout
di time frame 30 menit atau 60 menit yang merupakan breakout terbaik yang harus kita ambil dikarenakan mempunyai breakout down ya atau bearish karena mempunyai tingkat sukses rate yang tinggi 69 dan 68% di 4 jam maupun di 1 jam. Ini data-data pendukung, kemudian kita melihat di sini signifikasi. Ternyata yang paling baik itu di 8 bar ya, signifikan apabila Anda melihat dari bar biru, signifikasi bar biru dari breakout, ternyata 8 bar hingga ke 10 bar mempunyai sukses rate yang sangat bagus dibandingkan dengan 7 bar. Namun di 6 bar pun mempunyai sukses rate yang cukup bagus 68%. Jadi kita hindari apabila dia memberikan angka 7 bar malah. Sangat menarik sekali 7 bar kita hindari sehingga angka 6 dan 8, 9, 10 merupakan angka terbaik. Nah, ini data-datanya. Kemudian waktu trading yang terbaik kapan? Nah, ini dia waktu trading yang terbaik kapan untuk breakout, untuk key level sendiri. Terbaik adalah rata-rata kalau saya perhatikan di sini sekitar jam 12 siang ya, jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat dan jam 13 waktu Indonesia bagian barat ini mempunyai sukses rate yang cukup tinggi, yaitu di semua time kita gabungkan di sini 78% 30 menit, 60 menit 86%, kemudian 240 menit adalah 71%. Kita tarik garis vertikal di sini. Kalau kita lihat di sini juga cukup bagus. Ya, ini dia maksud saya. Cukup bagus. Kita gabungkan. Kemudian jam 13 juga merupakan jam terbaik untuk teridentifikasinya breakout ini. Meskipun di time frame lainnya juga cukup bagus, saya kira. Namun yang paling bagus time frame untuk kita amati untuk masuk posisi, maksud saya di jam 12 dan jam 13 waktu ini sebagian barat. Kemudian yang terburuk untuk masuk posisi adalah jam 20. Ini jam 8 malam. Jam 8 malam itu merupakan waktu Amerika Serikat ya di sini. Mempunyai waktu terburuk untuk masuk posisi di breakout di dalam AutoChartis. Nah, sebagai contoh kita langsung lihat, nah ini dia kemarin jam 12 jam 1 saya masuk posisi untuk dolar yen karena memberikan sinyal kepada kita untuk memasuki posisi sell. Sehingga saya masuk posisi sell pada saat itu. Kemudian kita lihat di sini ternyata berhasil mencapai TP pada akhirnya, meskipun pada waktu floating saya capture di angka 120.098. Jadi saat ini telah berhasil untuk take profit. Kemudian kita memasuki posisi yang paling bagus juga kemarin dengan memanfaatkan pola trend down yang ada di dolar yen ini. Saya mengambil 30 menit, kemudian 15 menit juga kemarin juga ada data-data untuk breakout ini. Nah, ini cukup berhasil untuk diikuti. Kemudian kita lihat saat ini, bagaimana kejadian saat ini. AutoChartis ada tidak untuk breakout? Pak Dwi? Ya. Oke, Pak Dwi. Ada pertanyaan sebentar mengenai yang tadi breakout yang terbaik untuk jam itu berdasarkan jamnya Meta atau bagaimana, Pak Dwi? Ya, berdasarkan keterangan di sini memang GMT plus 2, namun beberapa kali saya mengamati 4 hari ke belakang ternyata jam segitu merupakan jam yang terbaik. Ya, waktu Indonesia bagian Barat juga, GMT plus 2. Jadi kalau GMT plus 2 merupakan jam Meta. Kemudian kalau waktu Indonesia bagian Barat sendiri jam 12 kita. Nah, nanti kita amati langsung pada jam 12 kita maupun jam Meta, Bu Tita. Sudah Bapak tampilkan dalam waktu Indonesia Barat ya, Pak Dwi ya?
Iya. Yang tadi jam 12 dan jam 1 tadi ya Pak Dwi ya? Ya. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk hari ini ternyata dolar yen ini sudah lama sekali telah memberikan breakout 30 menit, namun support maupun resisten yang bergaris horizontal ini masih juga dijadikan patokan untuk transaksi untuk hari ini. Jadi di sini breakout mengarah ke bawah, kita ikuti saja breakout mengarah ke bawah, target ke 118.98 yang ini. Ya. Meskipun support yang telah terbentuk tanggal 15 September kemarin jam 2 ya, jam 2. Namun kita ikuti saja. Kemudian untuk resisten terbentuk untuk euro pound sterling kita lihat tanggal 29 hari ini ya. Nah, ini nih terbaru 30 menit untuk euro pound sterling quality meskipun keadaan 3. Kita coba masuk sekarang. Untuk euro pound sterling keadaan buy ya. Nah, ini dia. Mungkin terlihat ya. 30 sama juga 15 menit. Terlihat ya. Nah, kita ambil posisi buy untuk saat ini. Meskipun bukan waktu terbaik. Pengambilan target di sini, wilayah di sini, kemudian stop loss saya batasi di wilayah area yang terakumulasi di bawah support, yaitu di sini. Jadi kalau kita perbandingan di sini 281 atau 289 ini 240 ya, sekitar 1 banding 1 mendekati seperti itu ya, beda 40 poin atau 40 pips yang di sini. Jadi kita biarkan saja untuk keadaan posisi buy kita karena telah kita tempatkan posisi take profit pada target, kemudian juga kita menempatkan posisi stop loss pada akumulasi data tertinggi dan terendah, yaitu di sini resisten menjadi support di bagian seperti ini, di wilayah area ini. Demikian Bu Tita, beberapa ulasan singkat mengenai auto chartis breakout ini. Saya kira sangat bermanfaat untuk alat bantu kita untuk transaksi. Terima kasih. Oke Pak Di, berarti untuk yang breakout tadi kita harus lebih cermat juga ya Pak Di untuk melihatnya ya Pak. Alasan lain Pak Di? Oh, tidak ada, ini. Oke. Bisa disimpulkan untuk materi briefing hari ini bahwa probabilitas untuk mencari waktu terbaik masuk posisi ini setelah diamati berapa hari itu antara jam 12 dan jam 1 siang waktu Indonesia bagian barat. Kemudian untuk waktu terburuk saat diamati ini sekitar jam 8 malam. Kemudian memilih waktu breakout terbaik breakout di atas 70%. Dan secara statistik ini prediksinya dapat terukur. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua untuk morning briefing hari ini. Kami berusaha memberikan materi yang terbaik dan tidak diperkirakan untuk sarana trading. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas.